Halo, kembali lagi dengan saya Fujiana Joltvia. Kali ini saya ditemani dengan si Faksi yang pintar untuk membahas materi lingkungan budaya lokal. Yuk kita intip keseruannya. Lingkungan sekitar mencakup 3 hal. Pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik atau lingkungan biotik merupakan lingkungan yang menyangkut dengan alam. Lingkungan fisik ialah semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat hidup yang akan mempengaruhi pada individu baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti gunung, pegunungan, gunung api, lembah, danau, sungai, laut, dan lain-lain. Yang kedua, flora dan fauna. Dalam pandangan luas, flora dan fauna hanya sebatas hewan dan tumbuhan. Di dunia tumbuhan, ada yang dinamakan flora endemik, artinya sekelompok jenis tanaman yang hidup di daerah tertentu, seperti flora Jawa yang tidak dapat ditemukan di daerah lain karena jenis tanah juga mempengaruhi perbedaan pada tiap daerah. Contohnya seperti bunga melati. Tidak hanya flora, fauna juga memiliki banyak kelompok yang beragam di tiap daerah. Contohnya seperti burung cendrawasih yang merupakan fauna endemik asli dari Papua. Yang ketiga, lingkungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan bantuan maupun kerjasama dengan individu lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membentuk pengelompokan sosial yang di dalamnya terjalin interaksi sosial individu dengan individu lainnya, serta tidak terlepas dari adanya aspek nilai dan norma yang berlaku. Seperti kita ketahui, budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Begitu pula budaya di daerah masing-masing yang juga dapat disebut sebagai budaya lokal, yang mencakup, pertama, situs lokal. Setiap daerah memiliki situs masing-masing. Ada daerah yang memiliki banyak situs yang mudah ditandai, ada daerah dengan situs yang sedikit dan sulit dikenali. Situs yang dimaksudkan ini adalah tempat yang memiliki nilai sejarah atau riwayat tertentu, seperti batu bertulis, undakan batu kuno, dan sebagainya. Kedua, tradisi lokal merupakan kebiasaan yang dilakukan suatu lingkup masyarakat tertentu. Selain itu, tradisi lokal juga merupakan kebiasaan yang terkait dengan siklus kehidupan maupun kegiatan bersama masyarakat. Pada umumnya, tradisi lokal akan terdiri dari beberapa peristiwa besar seperti kelahiran, pertumbuhan anak, pernikahan, hingga kematian. Ketiga, kesenian tradisional. Dengan beragam suku bangsa, Indonesia memiliki berbagai macam warisan seni dan budaya kental, termasuk pertunjukan seni tradisional Indonesia khas setiap daerah. Bahkan beberapa pertunjukan tersebut memukau dunia. Pertunjukan seni tradisional Indonesia seperti tari, wayang, teater, permainan tradisional, musik tradisional, dan sebagainya. Keempat, permainan tradisional. Permainan tradisional Indonesia kini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak. Pasalnya, mereka lebih mengenal gadget daripada bersosialisasi bersama teman sebayanya. Permainan tradisional asli Indonesia sendiri sangat beragam. Setiap daerah pasti memiliki satu permainan tradisional yang lazim dimainkan anak-anak, seperti petak umpet, cublak-cublak suang, hingga hobok sodor. Makanan tradisional memiliki nilai lebih dibanding makanan umum yang terkenal. Makanan tradisional mewakili kearifan lokal dari masing-masing masyarakat. Makanan tradisional diolah khusus oleh suatu masyarakat berdasarkan resep khusus yang turun-temurun. Ragam makanan tradisional mencakup makanan pokok, olahan daging, hingga olahan sayuran. Makanan tradisional untuk makanan pokok umumnya berbasis pada beras, jagung, ketela, ubi, dan sagu. Ragam minuman tradisional masing-masing daerah juga memiliki minuman tradisionalnya, selain teh dan kopi sebagai minuman sehari-hari masyarakat. Banyak minuman tradisional yang berfungsi sebagai kesehatan seperti jahe, kencur, temulawak, hingga serai. Oh iya, lalu bagaimana ya cara mengimplementasikan lingkungan budaya lokal ini? Sini-sini, Faksi kasih tahu. Yang pertama, ikut aktif melakukan. Di setiap daerah juga selalu ada tradisi yang dijalankan, baik tradisi terkait dengan keluarga seperti kelahiran, pernikahan, hingga kematian, baik tradisi masyarakat atau upacara adat. Yang kedua, aktif mengonsumsi. Semakin aktif mengonsumsi makanan tradisional, semakin tinggi pula apresiasi kalian pada makanan tradisional. Yang ketiga, aktif menggunakan, yakni menggunakan produk dan jasa dari lingkungannya sendiri. Dengan aktif menggunakannya, kalian menghargai para pembuat produk dan penyedia jasa yang menjadi tetangga kalian masing-masing. Yang keempat, aktif mengembangkan, yakni ikut menata lingkungan sekitar agar lebih baik, hingga ikut meningkatkan mutu makanan tradisional serta produk dan jasa lokal. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.